gue tuh mulai les musik itu awalnya bukan vokal, justru gue les keyboard. Waktu itu kelas 1 SD. Oh, kelas 1? Iya, keyboard. kelas 1 SD. Tangan lu nyampe itu? Iya, makanya itu. Kita tuh minta liburan. Tapi bokap gue nanya gini, yaudah kita liburan nih, waktu itu liburan ke Jogja. Tapi kalian bisa jadi berapa lagu dari dari liburan itu. Sebenarnya gue sukanya bikin lagu tuh karena ya rata-rata lagu gue tuh berdasarkan perasaan gitu loh. Karena kan ada yang dituangin gitu. Halo Fovers. Oke, kita ada di segmen terbaru YouTube UFO Veteran, namanya Sketching sambil podcast. Dengan bintang tamu pertama kita, Natasha Gabriela atau Nanat. Halo. Nanat ini seorang penyanyi, dia sangat berbakat di bidang musik. Sore, aduhai. Aduh. Oke, sambil gambar-gambarnya, Nat. Boleh. Lu tuh mulai suka nyanyi atau suka musik dah? Dari kapan sih? Sebenarnya minat. Sebenarnya tuh awalnya dari kecil gue belum ada minat ke musik. Cuman bokap gue itu kan dulu tuh dia pemain band. Jadi dia sangat suka musik. Jadi mungkin ke bawah kali ya. Terus gue tuh mulai les musik itu awalnya bukan vokal, justru gue les keyboard. Waktu itu kelas 1 SD. Oh, kelas 1? Iya, keyboard. kelas 1 SD. Tangan lu nyampe itu? Iya, makanya itu. Itu waktu itu juga disuruh sama bokap gue kan. Jadi ya udah nurut aja. Itu gue les keyboard tuh 4 tahunan apa 5 tahunan gitu, Pak juga. Sampai kelas 5 ya? Iya. Terus baru mulai ke vokalnya itu pas gue kelas 4 SD. Gue kelas 4 SD baru itu gue yang minta buat les vokal. Oh, lu tertarik? Iya. Karena apa tuh tertarik ke vokal? Kenapa ya? Dulu tuh awalnya abang gue duluan sih, dia les drum kan. Terus mungkin karena anak kecil kayak gue ngeliatnya pengen ikut-ikutan. Iya, benar-benar. Kan nggak mungkin dong gue les drum juga. Jadinya ya udah gue les vokal. Oh, udah dari situ mulai dari kelas 4 SD mulai aktif gitu sampai Di sekarang. vokal terus. Gitu. Lu mau sendiri itu berarti ya? Iya, kalau vokal gue mau sendiri. Cuman emang kayak kalau musiknya diarahinnya emang udah dari kecil sih. Terus lu kayak tertarik di kayak musik itu musik apa sih jatuhnya? Gue jatuhnya kalau sekarang pas udah gede lebih ke ballad pop sih, ya ballad pop. Itu referensi lu dari mana? Ballad pop. Referensi. Lu dengerin apa sih? Kalau sekarang gue dengerin musik-musik indie sih kayak Dere. Tahu Dere nggak? Ya tahu. Ya Dere. Terus yang berisik. Ya, terus Arash Buana juga gue dengerin. Ya gitu-gitu sih indie, Nadine gitu-gitu. Musik lu ke arah itu ya? Betul. Gue bingung nih gambar apa tuh. Muka lu gimana? Awal dari keyboard ya? Tapi lu masih tertarik keyboard? Kalau keyboard gue sampai sekarang masih main. Cuman emang udah gak terlalu nekunin. Oh ya, coveran lu banyak keyboard-keyboardan. Iya, karena kan kalau keyboard tuh masih mendukung juga kan kalau buat vokal. Betul. Sambil sketsa ya? Susah nih. Kok mata lu bulat. Terus kayak lu belajarnya les berarti? Iya, kalau awalnya les sampai sekarang sampai sih. Sekarang? Sampai sekarang gue masih di tempat les. yang sama? Enggak, kalau tempatnya gue udah pindah-pindah. Udah banyak banget pindah. Di daerah mana itu? Kalau dulu tuh gue deket rumah, masih daerah-daerah Bintaro. Kalau sekarang udah mulai ke Jakarta Timur. Bahkan gue pernah juga sampai ke Cibubur gitu. Pokoknya udah pindah-pindah lah jauh. Dan solo terus itu main musiknya? Enggak, gue dulu awal les tuh gue sempet ikut paduan suara. Jadi di tempat les gue dia tuh ada naungin paduan suara juga. Itu paduan suaranya tuh masih yang kayak masih anak-anak lah, children choir gitu. Awalnya gue nyanyi justru di paduan suara dulu. Itu sampai berapa tahun ya? 2 tahun ada kayaknya. Terus sampai waktu itu sempet ikut lomba juga
lomba-lomba choir, sempat keluar negeri juga. Wow. Itu tapi cuma 2 tahun, habis itu gue solo. Iya sih, Solo. habis itu solo. Tapi Band, sempat band juga gitu pernah nggak? kalau band lebih ke ini sih, biasanya waktu SMP kayak ngisi di sekolah atau enggak iya pas SMA ngisi band kayak pensi gitu-gitu. Gitu. Yang paduan suara nggak lo lanjutin lagi? Enggak, gue paduan suara cuman sampai apa ya, SMP. Kalau itu waktu itu SD sampai SMP. Terus abis itu gue sempet jadi vokal grup juga bertujuh. 7. Iya, dari choir itu gue pecah ke jadi vokal grup bertujuh. Tapi nggak bertahan lama juga sih, cuma beberapa bulan, 7 bulan apa 8 bulan gitu. Abis itu udah solo. Paling band di sekolah-sekolah. Sampai ketemu si Ara. Kalau Ara itu sebenarnya temen gue dari pas di choir itu justru. Pas di choir itu gue ketemu sama Ara. Terus sempet gabung juga yang grup itu, yang vokal grup bareng sama Ara. Oh. Iya, jadi tapi abis itu bertahannya sampai sekarang kan. Abis itu SMA kita pisah, sempet nggak ketemu berapa lama. Terus pas kuliah ketemu lagi, baru itu deh diseriusin di ininya, di duonya. Apa deh namanya? Namanya Ruang Senada. Ruang Senada. Follow guys, Ruang Senada. Iya, boleh di YouTube ada guys. Iya. Di Instagramnya juga. Dengan single awalnya cover dulu ya? Awalnya tuh pas SMP apa pas kapan ya itu. Justru, dari SMP cover. Iya, tapi justru dulu tuh kebanyakan kayak vlog gitu ya, saya anak-anak kecil. Terus habis itu nge-vlog cover. Terus sempet nggak ketemu lama kan karena sibuk masing-masing. Baru pas ketemu lagi, kita awalnya juga bikin cover lagi sih, lebih ke cover biasa aja di YouTube. Sampai abis itu kita baru bikin single. Itu lu kayak kepikiran gitu, ayo bikin single gimana sih? Jadi sebenarnya awalnya waktu itu gue sama Amara ini ide awal tuh sebenarnya nggak pengen serius jadi single. Cuman pengen, waktu itu sebenarnya bokap gue sih sempet ngomong kita tuh minta liburan. Tapi bokap gue nanya gini, udah kita liburan nih, waktu itu liburan ke Jogja, tapi kalian bisa jadi berapa lagu dari dari liburan itu. Terus kita kayak oke jadi 2 minimal gitu. Bokap tuh suportif ya? Iya, makanya dia mancing, maksudnya ya biar ada hasilnya lah, nggak liburan doang. Ya bagus juga sih. Saya kira ya udah jadi dia. Sebenarnya kita sebelum Patah itu ada bikin 2 lagu. Iya, yang di short lu ya? Iya, yang itu. Sebenarnya ada 2 lagu lagi. Cuman yang jadi yang Patah ini. Yang di record? Iya, yang di record. Dan di antara 3 lagu itu kan kita nanya juga ke nyokap bokap kita. Yang mereka suka yang mana, dan kayak emang Patah sih yang lebih kayak oke nih gitu. Dan itu lu tulis berdua? Patah itu liriknya gue, melodinya dia. Tuh. Kan gue pakai topi, Nat. Iya belum, kan rambut lu dulu. Sabar ya. Iya, sabar. Single Patah. Lu terinspirasi dari mana sih, kan lu yang nulis nih? Jadi cerita ininya aja kali ya. Cerita tentang Patah tuh tentang apa? Iya, tentang apa? Jadi ini Patah tuh gue tulis waktu perjalanan ke Jogja. Jadi gue mau liburan ke Jogja tuh gue naik kereta. Yeah. Di kereta kan 8 jam apa berapa gitu. Gue nulis lirik ini tuh pagi-pagi pas baru bangun. Pokoknya pas di perjalanan ke Jogja ini. Terus tentang apa ya? Jadi sebenarnya ini tentang di dalam satu hubungan yang hubungannya tuh sebenarnya belum dimulai ya. Gimana sih, kayak hubungan yang nggak jelas itulah. Ya, HTS yang deket tapi nggak jelas gitu. Terus tapi kayak maju enggak, mundur enggak. Terus Patah ini juga nyeritain kayak jadi sebenarnya cerita mereka tuh belum selesai, bahkan belum dimulai, tapi tuh udah nggak bisa dilanjutin lagi. Jadi ya udah patah aja gitu. Mau lanjut nggak bisa, mau dibenerin nggak bisa, jadi ya udah patah gitu. Seperti pengalaman. Jangan dong.
Itu jangan buka kartu. Menarik sih Patah lagunya. Ekspektasi panas. Widih. Apal depan doang. Nyanyi dong coba. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Udah lah nanti. Gimana sih? Jadi itu kayak dorongan dari bokap lu ya? Yang mana Patah yang ini? Patah. Iya, kalau Patah sebenarnya iya sih. Ide awalnya kayak gitu. Terus yang lagu satunya lagi lu nggak tertarik buat ini? Yang itu kayaknya berhubung kita lagi sama-sama sibuk nih kan, anak kuliah sama-sama. Susah, jadwalnya tuh susah banget buat ketemu kita berdua, jadinya kayak nanti dulu lah ininya, yang nextnya. Soalnya lu kan kayak sebelum-sebelumnya lu belum pernah ngeluarin single juga kan? Belum, ini Patah tuh pertama. Pertama kali? Iya. Nah itu lu kayak apa ya, experience lu lah, gimana sih rasanya lu? Jujur seru sih, karena kan Dia bikin single sendiri. karena sebenarnya gue sukanya bikin lagu tuh karena ya rata-rata lagu gue tuh berdasarkan perasaan gitu loh, karena kan ada yang dituangin gitu, ada medianya buat ngeluapin perasaan sendiri. Udah gitu pas ngerjain ini juga hampir semuanya tuh bisa sesuai apa yang kita mau gitu loh. Emang kita ada bantuan dari produser juga, cuman hampir semuanya itu sesuai sama, misalkan kita lah yang ngarahin kayak musiknya maunya gini, referensinya gini, itu semuanya dari kita. Jadi seru sih. Udah gitu kan gue berdua kan sama Amara, jadi bisa tukar pikiran juga, jadi ada dua point of view juga buat jadiin si Patah ini gitu, bukan sepenuhnya dari kepala gue juga. Mixing dan lain-lainnya itu sama produsernya ya? Iya, kalau mixing, mastering, recording, aransemen juga sebenarnya dibantu sama produsernya juga. Piano juga kan tuh? Iya, piano, gitar. Iya sih, ada piano sama gitar. Gitu. Ya. Jelek banget tapi. Gue gambar lagi dah. Udah cukup. Terus lu kayak gue lihat di IG tuh sering dapet kayak job nyanyi gitu. Iya. Itu lu kayak ikut agensi atau mereka yang kontak lu sih? Enggak sih, gue lebih ke indie aja sih. Indie? Iya, ya sendiri aja, nggak ikut manajemen atau agensi apapun. Biasanya dari teman ke teman, misalkan temen gue ada job apa, terus dia nggak bisa, terus minta tolong gue gantiin atau enggak, ya gitu sih, nyebar info aja. Terus biasanya juga nyokap bokap gue yang nyari. Iya, orang tua lu suportif banget ya. Mereka kayak pengennya tuh gue di sini sih, jalurnya jadi musik gitu. Kenapa lu nggak kuliah musik? Gini, kalau musik kan sebenarnya di Indonesia tuh agak kurang menjamin ya. Kan kalau anak band, musisi gitu kan kayaknya buat hidup tuh kayak nggak pasti gitu. Nggak pasti. Itu lebih ke seniman nggak pasti lah. Iya benar. Itu lebih ke ya hobi yang lu seneng, kalau dapat alhamdulillah. Kalau dapat ya bonus. Gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, tapi lebih ke fokus gue kalau buat pendidikan dan hidup kayaknya nggak dari situ deh. Kalau di Indo tuh kurang. Gitu. Kan lu bisa kayak buka les. Bisa, tapi itu lebih ke sampingan ya sebenarnya. Yang jadi utamanya kayak bukan itu deh harusnya. Atau lu tertarik juga jadi guru les vokal? Bisa, nggak menutup kemungkinan juga. Tapi kalau buat sekarang kayak maunya yang ini deh, yang apa? Kita yang di depan panggung dulu aja. Kalau ngajar kayak itu nanti. Berarti kayak rencana lu ke depannya lagi apa nih? Rencana ke depannya sebenarnya masih ngejob aja sih. Ngejob, nyanyi. Sama gue lagi proses mau ngeluarin single tapi kali ini sendiri. Dengan nama? Nama Natasha Gapsi. Ya. Nama panggung Natasha Gapsi ya? Iya, itu bokap gue juga yang bikin. Oh iya. Ntar gue tulisnya Natasha Gapsi atau Gabriela? Bebas aja. Tapi di kampus kenapa Gabriela ya? Gapsi siapa? Kan bisa, siapa tahu bakal iya. Ya boleh bebas. Bakal naikin Natasha Gapsi. Boleh juga. Kapan tuh kira-kira?
Sebenarnya udah jadi. Udah jadi. Udah rekaman. Tinggal proses mixing masteringnya doang. Ya mungkin bulan ini udah Februari ya? Februari. Ya Februari kalau Bulan nggak ini? awal Maret lah. Mantap. Ditunggu aja. Spoiler lah. Apa nih judulnya? Judulnya 3 AM Call. 3 AM Call. Tentang patah hati juga. Sama, masih inti ceritanya sebenarnya sama aja. Karena ya itu yang tadi gue bilang, semua lagu gue tuh pasti berdasarkan ini. Patah hati. Berdasarkan cerita sendiri. Nggak semua patah hati. Nggak semua sih. patah hati juga sendiri. Ya, gitu lah. Apa sih yang lu dapet dari galau-galauan lu itu? Sampai lu inspirasi bikin lagu lumayan banyak loh itu. 3 malah. Sebenarnya apa ya? Ya kan kayak misalkan orang ya sedih gitu kan, ya mau luapinnya kemana kan ya tergantung hobi masing-masing juga. Kayak lu mungkin gambar, iya. kan bisa juga kan. Ya kalau gue bikin lagu, karena kayak kadang kan misalkan kita sedih nih, cerita kita begini, tapi kayak nyari lagu yang buat sesuai kan kayak nggak semua lagu tuh sesuai sama kita kan. Jadi ya kenapa kita nggak bikin sendiri aja gitu. Biar bermanfaat juga nggak sih galau, kayak sayang banget tuh galauin orang tapi nggak. Cuma galau doang ya. Iya galau doang kayak ngapain gitu. Mendingan kita nulis lagu. Keren. 3 AM Call. Ya. Gapsi. Kita tunggu. Rilis ya. Mau ini kan bantuin bikin Oh boleh. artworknya. Bisa. Kalau mau bikin MV bisa juga. Bisa. Oh ya Artwork boleh. bisa. Boleh. Photoshoot bisa. Boleh. Gampang ya. Makasih banyak Ninat sudah Sama-sama. hadir berbincang-bincang tentang perjalanan lu lah dari SD kelas 1 Iya betul. di keyboard, terus pindah ke vokal grup, Iya. dan akhirnya ke solo sekarang ya. Iya. Duo ke solo langsung. Iya. Dan mau ngeluarin album juga, Single. Tahan dulu, Single. sabar dulu. Albumnya jangan. Oh, albumnya Tiba-tiba albumnya aja albumnya nih. OTW ya. Maksudnya lagunya juga belum bisa. Ngeluarin single ya. Iya. Di bulan ini atau Maret. Iya, betul. Tunggu saja kawan-kawan UFOvers single Nanat. Oke. Terima kasih. Dadah. Itu Oke tampilnya. guys, ini hasil sketching kita selama podcast. Bisa nggak sih? Sih. Sekarang kau telah tahu, karena itu cinta.